perkara, suara kertas dan kursi bersuara, lampu putih menyinari wajah, cerita rumah tangga yang berubah arah. Di meja kayu seorang wanita duduk diam dengan tatapan luka. Bukan karena lebam semata, ada emosi yang belum reda. Polisi menatap dengan tenang, mencoba mengurai benang kusut yang panjang. Ceritakan apa yang terjadi pagi tadi, kenapa semua berakhir begini. Wanita itu menarik napas, mencoba menahan sisa amarah. Matanya lelah, suaranya pelan, seolah menyimpan banyak tekanan. Pagi itu biasa saja awalnya, kami sarapan tanpa banyak kata. Sampai dia menoleh tiba-tiba, lalu bertanya dengan santainya. Ruangan hening menunggu jawab. Setiap kata terasa berat, semua mata tertuju padanya, menanti alasan di balik cerita. Polisi bertanya dengan nada pasti, apa yang dia katakan pagi ini. Wanita itu menjawab perlahan dengan suara yang masih bergetar. Dia bilang, sekarang sudah jam berapa Susan? Kata itu menggema di ruangan. Semua terdiam sesaat, seolah belum menangkap makna yang tepat. Polisi mengernyit sedikit bingung, mencatat tanpa banyak menuntun. Lalu kenapa Anda jadi marah hingga memukuli suami Anda dengan marah? Wanita itu menatap lurus, ada bara yang kembali muncul. Bibirnya bergetar menahan emosi yang sejak tadi ia simpan sendiri. Bukan soal jam atau pagi hari, bukan juga soal kopi yang dingin lagi, tapi satu nama yang dia sebut seperti menggores hati yang lembut. Ia berdiri dengan suara meninggi, tak lagi mampu menahan diri. Karena nama saya bukan itu, katanya tegas tanpa ragu. Ruangan mendadak jadi sunyi, semua mengerti inti yang terjadi. Bukan sekadar salah panggil biasa, tapi luka yang lama terasa. Kenapa saya marah begitu? Karena itu bukan namaku. Bertahun hidup dalam satu atap, masa dia lupa yang begitu dekat. Bukan Susan yang menemaninya, bukan Susan yang setia bersamanya. Namaku Wulan, dengar baik-baik, itu yang membuat hatiku terbalik. Di balik tawa yang mungkin tercipta, ada rasa yang tak dianggap nyata. Kadang hal kecil jadi besar jika hati sudah penuh getar. Cerita ini jadi pengingat bahwa nama bukan sekadar singkat, karena dalam satu panggilan saja ada arti cinta atau luka. Malam turun tanpa suara, langit hitam tanpa cahaya. Langkah kaki terdengar sendiri di jalan sepi penuh misteri. Angin dingin menyentuh pelan, membawa aroma tanah dan kenangan. Di depan sana tampak gerbang tua, pemakaman sunyi tanpa penjaga.
Aku berjalan dengan ragu melewati nisan yang membisu. Lampu jalan tak lagi menyala, hanya bulan pucat jadi saksi cerita. Bayangan pohon menari liar seperti tangan yang ingin menyapa. Setiap langkah terasa berat, seakan ada yang ikut berjalan dekat. Kamboja tua berdiri di sana, daunnya gugur tanpa suara. Bunganya jatuh di tanah basah, menyimpan kisah yang tak terungkap. Jantung berdegup semakin cepat saat angin berhenti mendadak. Sunyi berubah jadi pertanyaan, apa aku benar-benar sendirian? Di bawah pohon Kamboja yang kelam, aku berdiri menahan malam. Tiba-tiba bayangan bergerak, membuat langkahku terhentak. Dari balik batang yang tua muncul sosok tanpa suara. Putih pucat terbungkus rapat, melompat lumenar mendekat cepat. Nafasku tercekat tak beraturan, tubuhku kaku menahan ketakutan. Mataku terpaku tak bisa berpaling pada sosok yang datang menghampiri. Setiap lompatan terasa dekat, tanah bergetar di setiap jejak. Tak ada wajah yang bisa terbaca, hanya kain putih tanpa makna. Aku ingin lari tapi tak mampu, kakiku berat seperti terpaku. Suara malam menelan segalanya, tersisa detak jantung dan rasa. Dalam diam aku mencoba sadar, meyakinkan diri agar tetap tegar. Mungkin ini hanya bayangan malam atau mimpi buruk yang terlalu dalam. Namun suara duka betanan menjadi bukti yang tak bisa dibantah, bahwa yang datang bukan ilusi, melainkan sesuatu dari sisi sunyi. Di bawah pohon Kamboja yang diam, aku berhadapan dengan ketakutan. Pocong itu terus melompat, semakin dekat tanpa isyarat. Angin berputar membawa dingin, menyelimuti tubuhku yang gemetar. Dalam satu detik yang terasa lama, aku memilih untuk berlari saja. Langkahku pecah memecah sunyi, meninggalkan cerita malam ini. Tak ku toleh lagi ke belakang sana, biarlah jadi misteri selamanya. Sejak malam itu aku mengerti, tak semua jalan harus ku lewati. Karena di balik gelapnya dunia ada lompatan yang tak ingin kau temui lagi. Malam turun pelan di halaman rumah, lampu redup menemani suasana. Angin berdesir di antara daun mangga, membawa kisah yang siap dimulai. Bulan menggantung setengah terang, bayangan pohon menari perlahan. Di atas dahan yang cukup tinggi, ada sosok bersiap penuh ambisi. Dia berdandan sepenuh jiwa, baju putih compang-camping sempurna, rambut panjang menutupi muka, siap tampil sesuai legenda. Kuku panjang diruncingkan rapi, suara tawa sudah dilatih berkali. Malam
ini target sudah pasti seorang bocah di bawah pohon ini. Di bawah sana anak kecil duduk santai, main HP tanpa peduli sekitar. Jempolnya lincah, menari cepat seolah dunia hanya di layar semata. Kuntilanak itu menarik napas, menyusun rencana dengan cerdas. Sekali aku muncul dan tertawa, pasti dia lari terbirit-birit saja. Dari dahan pohon mangga tua, dia mulai aksinya perlahan. Rambut disibak sedikit demi sedikit, suara tawa mulai dilepaskan. Terdengar lirik menggema di malam yang sunyi. Namun bocah itu tak bergeming, matanya tetap terpaku di layar kecilnya. Kuntilanak itu mulai bingung, biasanya orang langsung lari terburu. Dia coba lagi dengan lebih seram, turun sedikit sambil melayang pelan. Kali ini lebih keras, disertai gerakan yang lebih ganas. Daun-daun berguguran ke tanah, suasana makin dibuat mencekam. Namun bocah itu cuma melirik sekilas, lalu kembali fokus tanpa cemas. Bahkan terdengar dia bergumam santai, sebentar ya lagi push rang santai. Kuntilanak itu terdiam lemas, duduk lagi di dahan dengan napas. Ini anak kenapa kebal begini? Apa aku kurang serem malam ini? Dia cek lagi rambut dan wajahnya, memastikan tampilan sudah maksimal. Namun dunia sudah berbeda rupanya, ketakutan kalah oleh sinyal. Dari dahan pohon mangga tua, dia hanya bisa menatap kecewa. Tawa serai yang dulu berjaya, kini kalah oleh game dan layar. Bocah itu tertawa sendiri, menang dalam permainan di genggaman. Sementara di atas pohon sunyi, ada hantu gagal yang kehilangan peran. Malam pun berlalu tanpa teror, hanya cerita lucu yang tersisa. Kuntilanak pulang dengan lesu, membawa gengsi yang sedikit terluka. Di zaman layar dan dunia maya, ketakutan berubah arah rasanya. Bahkan makhluk dari cerita lama harus bersaing dengan notifikasi. Di sebuah ruang kelas tua, suara kapur menari di papan. Tawa kecil mulai terasa, hari belajar pun dimulai perlahan. Bangku kayu penuh cerita, buku terbuka tanpa suara. Di depan kelas berdiri seorang guru, membawa pelajaran yang sederhana namun seru. Anak-anak dengarkan ya,
sebagian melamun, ada yang mencoret di buku diam-diam, ada yang sibuk dengan pikiran sendiri. Guru tersenyum tetap sabar, mencoba membuat suasana segar. Sekarang coba beri contoh, sebutkan satu nama hewan yang kalian tahu. Seorang murid angkat tangan dengan wajah polos tanpa beban. Dia berdiri penuh percaya diri, siap menjawab tanpa ragu lagi. Gajah, katanya lantang, membuat kelas jadi riang. Guru mengangguk sambil tersenyum. Bagus sekali, itu benar. Sekarang coba yang lainnya, hewan lain selain yang tadi ya. Kelas kembali hening sejenak, menunggu jawaban berikutnya. Murid yang sama kembali berdiri dengan ekspresi yang tetap pasti. Tanpa berpikir panjang atau ragu, dia menjawab dengan nada lucu. Gajah lainnya ucapnya cepat, seolah itu jawaban yang tepat. Kelas mendadak pecah tawa, guru pun terdiam sejenak saja. Ada yang tertawa sampai terbahak, ada yang menepuk meja tak berhenti. Sementara guru mencoba tenang, menahan senyum di tengah suasana. Bukan begitu maksudnya, katanya pelan, namun tetap dengan wajah ramah. Coba sebut hewan yang berbeda, bukan yang sama dengan tambahan kata. Murid itu menggaruk kepala, seolah baru memahami arah. Kadang pikiran yang terlalu sederhana bisa membuat dunia terasa berbeda. Gajah lainnya jadi cerita yang dikenang sepanjang masa. Di balik jawaban yang terdengar lucu, ada kepolosan yang begitu lugu. Belajar bukan hanya tentang benar, tapi juga tentang cara berpikir. Dan dari tawa yang sederhana, tumbuh kenangan yang tak terlupa. Pagi pun berlalu dengan ceria, pelajaran selesai penuh makna. Belok kanan menuju Di Jalan ruang Simpang Dewa kelas Ruci. yang sederhana, tercipta kisah yang luar biasa. Karena kadang dari hal yang sepele, kita belajar melihat dunia berbeda. Dan satu jawaban Belok kanan ke Jalan Setiabudi, lalu teruskan ke Jalan Simpang Dewa Ruci. bisa membuat Hana jadi penuh. Anda berada di rute tercepat meskipun lalu lintas lebih padat daripada biasanya. Anda akan tiba di tujuan pukul 12.38. Pagi cerah di ruang kelas kecil, suara kapur mengisi sunyi. Di depan berdiri sosok anggun guru cantik yang jadi malupa. Seragam rapi, senyum sederhana, membuat suasana terasa hangat. Namun di bangku baris ketiga ada satu anak yang pikirannya melompat.
Jono usia 11, duduk diam tapi tatapannya lepas. Buku terbuka tapi kosong isinya, pikirannya jauh entah kemana. Tugas-tugasnya mulai terbengkalai, nilainya turun tanpa disadari. Bu guru memperhatikan perlahan, ada yang berubah dari kebiasaan. Suatu hari setelah pelajaran, dia memanggil Jono ke depan. Dengan suara lembut penuh perhatian, dia mulai bertanya dengan perlahan. Jono, kenapa tugasmu akhir-akhir ini terlihat buruk dan tak seperti biasanya? Jono terdiam beberapa detik, lalu menjawab jujur tanpa logika. Aku sedang jatuh cinta, katanya pelan, membuat suasana jadi berbeda. Bu guru menahan senyum yang datang, namun tetap menjaga wibawanya. Dengan siapa hanya lembut, masih mencoba tetap tenang. Jono menatap tanpa ragu, lalu menjawab dengan terang. Denganmu, katanya singkat, membuat waktu seolah terhenti. Bu guru terdiam sesaat, antara kaget dan ingin tertawa sendiri. Dia menarik napas perlahan, mencari kata yang tepat dan bijak. Jono, dengarkan baik-baiknya, katanya dengan nada yang lembut dan bijak. Memang suatu hari aku ingin menikah, membangun hidup dengan seseorang, tapi tidak dengan anak-anak. Itu bukan sesuatu yang masuk akal. Jono tetap berdiri dengan percaya, seolah tak goyah oleh Belok kiri ke Jalan penjelasan. Babakan. Dengan polos dan penuh keyakinan, dia menjawab tanpa beban. Oh, jangan khawatir soal itu, katanya sambil tersenyum malu. Aku sudah pikirkan semuanya, Bu. Aku akan bertanggung jawab tentu. Suasana jadi hening seketika. Jawaban berikutnya tak terduga. Dengan nada serius tapi polos, ia berkata sesuatu yang spontan. Saya akan menggunakan kondom, ucapnya tanpa rasa bersalah. Setelah Kelas 200 yang tadinya meter, penuh belok kanan ke aturan Jalan Mulyana. seakan runtuh oleh satu kalimat. Bu guru menutup wajah sejenak, menahan tawa dan juga kaget. Di balik kepolosan anak kecil, tersimpan dunia yang mulai berubah. Hari itu jadi cerita panjang yang akan selalu dikenang, tentang cinta yang datang terlalu cepat dan logika yang belum tepat. Di Belok kanan ruang ke Jalan kelas Mulyana. sederhana itu, tawa dan pelajaran menyatu, bahwa tumbuh dewasa butuh waktu dan cinta, tak selalu harus dituju. Setelah 300 meter, belok kanan ke Jalan Bunisari. Di kelas kecil penuh warna, suara tawa bercampur cerita. Papan tulis penuh angka-angka. Hari itu pelajaran dimulai sederhana. Guru berdiri dengan penuh sabar, mengajarkan hitung dasar. Murid-murid duduk rapi, walau pikirannya tak selalu di sini. Di bangku depan duduk Joni kecil dengan mata nakal dan senyum Belok kanan tipis. ke Jalan Bukunya Bunisari. terbuka tapi penuh coretan, lebih banyak gambar daripada hitungan. Guru menatapnya sambil tersenyum, tahu Joni sering di luar jalur. Namun hari ini dia
Saya ingin mencoba mengajak Joni berpikir dengan logika. Setelah 200 meter, belok kiri ke jalan pantai Kuta. Coba dengar pertanyaanku ya, kata guru dengan suara lembutnya. Kalau aku punya 5 kue, lalu ku beri kamu 2, berapa sisanya? Kelas pun hening menunggu jawab, semua mata tertuju padanya. Joni berpikir sebentar saja, lalu menjawab dengan penuh percaya. Belok kiri ke jalan pantai Katanya tanpa ragu, membuat kelas langsung terpaku. Guru mengernyit lalu bertanya lagi, maksudmu bagaimana bisa begitu Joni? Joni tersenyum lebar sekali, seolah jawabannya pasti benar. Bukan cuma 3 yang saya ambil 5. Semua sekalian Bu. Tetap di jalan pantai Kuta sejauh 1,5 kilometer. Kelas langsung pecah tawa, ada yang menepuk meja tak percaya. Guru menarik nafas perlahan, mencoba tetap dalam kendali keadaan. Joni, ini soal matematika, katanya dengan nada bijaksana. Kamu harus belajar lebih serius agar bisa menghitung dengan lurus. Namun Joni tak tampak gentar, ia malah tersenyum semakin lebar, seolah punya jawaban lain yang menurutnya jauh lebih pintar. Oh, saya tahu matematika kok Bu, katanya dengan nada santai. Guru terdiam memberi ruang untuk mendengar penjelasan aneh yang datang. Satu laki-laki ditambah 1 perempuan, kurangi kondom dalam perhitungan. Hasilnya bukan angka di papan, tapi bayi dalam kehidupan. Kelas kembali pecah oleh tawa, guru pun terdiam tak berkata. Antara ingin marah atau tertawa karena logika Joni di luar dugaan semua. Matematika Joni memang berbeda, tak selalu sesuai rumus yang ada. Namun dari jawabannya yang aneh, ada cermin dunia yang mulai berubah arah. Angka bisa saja sederhana, namun pikiran tak selalu sama. Di balik tawa yang terdengar ada pelajaran yang terselip samar. Hari itu jadi kenangan panjang tentang Joni dan cara pandangnya. Guru pun belajar satu hal, bahwa mengajar bukan hanya soal angka. Karena di setiap kepala kecil ada dunia yang unik dan ganjil. Dan kadang jawaban yang tak biasa justru membuat kelas lebih hidup terasa. Putih berbau obat, langkah kecil terasa berat. Kursi dingin jadi saksi, anak-anak menunggu giliran hari ini. Jarum jam berdetak pelan, suara perawat lalu lalang. Di antara rasa takut dan diam, ada cerita yang mulai berkembang. Seorang bocah duduk sendiri, menatap pintu dengan hati lain. Tangannya menggenggam belas, seolah menahan rasa yang berat.
Di sampingnya duduk bocah lain dengan wajah yang tak kalah cemas. Mereka saling melirik pelan, lalu membuka percakapan. Kenapa kamu di sini? Tanya yang satu dengan hati-hati. Yang ditanya menarik nafas, lalu menjawab tanpa alas. Aku kesini untuk operasi Amandel, katanya jujur tanpa berbelit. Suasana jadi sedikit cair, walau rasa takut masih hadir. Bocah pertama tersenyum kecil, mencoba membuat suasana lebih ringan. Dia pernah ada di posisi itu dan tahu rasanya menunggu waktu. Jangan takut dulu, aku juga, katanya penuh percaya. Waktu umur 4 pernah operasi, kamu cuma tidur lalu bangun nanti. Dan tahu nggak yang paling seru? Dokter kasih es krim setelah itu. Rasanya dingin, manis, menyenangkan, jadi nggak terlalu menegangkan. Bocah kedua mulai tersenyum, ketakutannya sedikit meredup. Syukurlah kalau begitu, jadi nggak seburuk yang aku bayangin dulu. Dia menghela napas lega, beban di hati mulai reda. Lalu dengan rasa penasaran dia balik bertanya perlahan. Kalau kamu kesini ngapain? Tanyanya dengan nada ringan. Bocah pertama terdiam sebentar, lalu menjawab dengan jujur dan laar. Aku mau sunat hari ini, katanya tanpa basa-basi. Suasana hening sekejap, seolah waktu berhenti sesaat. Bocah kedua membelalak kaget, wajahnya berubah sedikit panik. Lalu dia menepuk bahu kawannya dengan nada setengah prihatin dan bercanda. Wah, semoga beruntung ya kawan, katanya dengan nada perlahan. Aku dulu langsung disunat waktu bayi. Belok kanan ke Gang Wina, lalu Dan belok kiri. setelah itu dia berhenti sebentar, seolah mengingat masa lalu. Lalu berkata dengan polos yang membuat suasana jadi lucu. Aku nggak bisa jalan selama 1 tahun, katanya tanpa beban sedikit pun. Bocah pertama langsung terdiam, wajahnya berubah jadi lebih dalam. Antara percaya dan tidak, antara takut dan tertawa. Ruang tunggu yang tadinya tegang kini jadi penuh canda yang datang. Perawat memanggil satu persatu. Waktu mereka pun hampir tiba. Belok Namun kanan, di lalu balik tujuan Anda rasa nanti berada yang di sebelah kanan. mengganggu, ada tawa yang sempat tercipta. Kadang di saat paling gugup kita butuh cerita yang cukup untuk membuat hati lebih kuat, walau caranya sedikit menyesatkan niat. Tujuan Anda berada di sebelah kanan. Pagi kota penuh hiruk pikuk, bus tua melaju tanpa henti.
berdiri saling berhimpi, mencari ruang di antara sesak ini. Mesin meraung, roda berderi, menembus jalan menurun curam. Di dalamnya cerita bertumpuk tentang lelah dan harapan yang diam. Seorang lelaki tua berdiri, bersandar lemah pada tongkatnya. Wajahnya keriput penuh arti, langkahnya goyah tak lagi sama. Dia mencoba mencari tempat, namun kursi penuh tanpa sisa. Tangan kirinya bergetar pelan, menahan tubuh yang tak lagi muda. Di dekatnya duduk seorang anak, Jono kecil dengan mata tajam, mengamati semua yang terjadi dengan rasa ingin tahu yang dalam. Bus tiba-tiba menuun cepat, mengguncang tubuh kiri dan kanan. Orang-orang terhuyung serentak, pegangan pun terasa tak aman. Tongkat tua tak cukup kuat menahan beban yang kian berat. Dalam satu hentakan keras, lelaki tua itu jatuh ke lantai. Bus, suasana seketika jadi riuh. Beberapa orang menoleh sebentar, namun bus tetap melaju terus, seolah tak peduli yang terlempar. Jono kecil menatap kejadian tanpa rasa takut atau ragu. Dengan polos ia berkata pelan, memberi saran yang ia tahu. Kalau ujung tongkat itu pak dikasih topi karet kecil saja, pasti nggak akan licin lagi, dan bapak gak akan jatuh begitu saja. Ucapannya jujur tanpa beban, seperti solusi yang sederhana. Beberapa orang mulai tersenyum mendengar nasihat anak kecil itu. Lelaki tua perlahan bangkit, menatap Jono dengan mata lelah. Ada sedikit kesal di wajahnya, namun juga terselip makna yang dalam. Dengan suara serak ia berkata, menjawab polosnya sang bocah, kalau ayahmu dulu melakukan hal yang sama pada tongkatnya di masa lalu. Bus seketika terasa hening, seolah
tajam dan pedas. Aku mungkin tak berdiri di sini sekarang dan bisa duduk nyaman tanpa gelisah. Tak perlu berdesakan di bus bodoh ini, dan tak perlu jatuh seperti tadi. Tawa kecil pecah perlahan di antara lelah dan kejadian. Jono terdiam mencoba memahami makna di balik kata yang terdengar aneh tadi. Bus terus melaju tanpa henti, membawa cerita pagi hari tentang generasi yang berbeda cara melihat dunia dengan logikanya. Di dalam sesak yang tak terhindar, ada pelajaran yang tersebar, bahwa hidup tak hanya soal benar, tapi juga waktu dan cara bicara. Dan di antara tongkat dan perjalanan terselip kisah yang tak terlupakan, tentang seorang tua dan bocah kecil yang bertemu di bus dan saling mengulur akal. Bas berdetak pelan di malam yang panjang. Gitar skant menari di udara tenang. Langkah liar menembus jalan berdebu. Cerita keras dari jiwa yang membeku. Aku berjalan tanpa arah yang pasti, menembus gelap kota yang sunyi. Tatapan tajam orang memandangku, seolah dunia tak pernah merestui. Tapi hatiku tetap berdetak kencang, seperti drum yang tak pernah hilang. Di dada ini ada api yang terang, meski mereka memanggilku binatang jalan. Bukan aku ingin hidup begini, tapi jalan keras yang memilihku berdiri di antara luka dan mimpi yang hilang. Aku belajar bertahan di dunia yang bising. Aku binatang jalan di jalanan malam, tak jinak oleh kata ataupun ancaman. Angin bebas jadi sahabat perjalanan, menjaga nyala jiwa dari kegelapan. Aku binatang jalan, tak mau terikat, meski hidup sering terasa berat. Di irama reggae aku tetap melangkah, mencari damai di dunia yang gelisah. Langit malam jadi saksi cerita
dari binatang jalan. Lanjutkan berkendara sejauh 700 meter, lalu masuk ke Jalan Raya Taman. Di tepi kolam yang tenang berkilau, seekor kakap termenung sendu, memandang bulan yang menggantung jauh, bertanya tentang cinta dalam hidupnya. Pria kair Oke, jadi guys. saksi bisu tentang hati yang mulai ragu. Kita usaikan saja Nasib akan kerja hari ini karena atau anak cintanya sudah jadi telepon disuruh jarang. pulang, begitu guys. Jadi Dengan langkah kecil penuh hari harap, ini ia melompat menuju kita tempat bisa gelap. Di sana ada seorang peramal tua dapat yang katanya 3 tahu orderan rahasia doang. dunia. Wahai katak, apa yang Dan kau cari? selanjutnya Tanya sang peramal dengan aplikasi suara kita sunyi. matikan. Aku ingin tahu tentang cinta. Apakah Sementara kamu tadi akan bahagia? ada orderan Peramal itu masuk, mengangguk tetapi pelan, meminta telapak kita tangan untuk tidak dibaca. jadi ambil Garis-garis kecil diperhatikan seperti yang seolah saya ceritakan menyimpan tadi. kisah asmara. Sudah Aku ada punya telepon kabar baik disuruh dan pulang. buruk, katanya pelan tanpa Begitu, terburu. guys. Mau dengar yang mana Ya, dulu? Kata karena itu menjawab tanpa ragu. Saya kerja dengan waktu yang terbatas Aku ingin kabar baik dulu, katanya dan dengan mata tidak mau berbinar. memaksakan diri Peramal begitu tersenyum lalu berkata dengan diri nada guys, yang penuh begitu. getar, kamu akan bertemu seorang gadis cantik, cerdas dan penuh misteri. Yang penting Dia akan tertarik padamu, ingin tahu Ah. semua tentang dirimu. bensinnya sudah tercover, dapat sedikit tidak apalah, yang penting anak tidak mewek begitu. Dia Kalau mewek ingin kau ya jadi membuka repot lah kita. hati, menceritakan semua yang kau miliki. ngambek begitu kan Tak ada susah juga ya, rahasia yang guys. kau sembunyikan, semua akan jadi Biar keindahan. semuanya pada Kata itu happy. melompat kegirangan, Kita kerja hatinya happy, penuh anak juga bayangan happy. indawa. Akhirnya Nah, di cinta depan itu datang, ada tak bule sia-sia lagi aku naik menunggu. motor, entah mau kemana Dia itu guys. membayangkan kisah bahagia, Mungkin berjalan mau berdua jalan-jalan di tepi atau rawa, mau arah bersama kemana. dalam suka dan duka, Berarti seperti dongeng di yang sini sempurna. sudah banyak ada bule kali. Apa kabar buruknya? Padahal lagi ada perang ya guys. Tanya katak Tapi dengan masih nada ada yang penasaran. jalan-jalan ke Peramal itu menarik napas Pulau Bali ini. panjang, lalu menjawab dengan perlahan. Oke guys, di depan kita akan belok ke kiri karena arus lalu lintasnya sudah berubah. Biasanya kita lurus, tapi sekarang kita Beri ramah harus belok ke kiri. Ke kanan pun tidak bisa belok. namun menyimpan makna yang dalam. Melewati jalan raya Kerobokan untuk terus ke Kerobokan begitu guys. Bukan di taman, bukan di tepi kali, tapi di tempat Ini yang kau duga. sebelum ada perubahan arus lalu lintas, jalan ini adalah jalan 2 jalur, tetapi sekarang menjadi 1 lajur begitu guys. Hanya boleh dilewati kendaraan yang datang dari arah selatan menuju utara begitu guys. Sampai di perempatan jalan apa ya? Lupa saya. Ya pokoknya sampai lampu lalu lintas pertama. Nah itu baru kembali
jalur ini menjadi 2 lajur begitu guys. Jadi sampai perempatan traffic light, lajur ini tetap menjadi 1 lajur, baik roda 4 maupun roda 2 begitu guys. Jalan ini juga bisa jadi jalan arah pulang ke rumah saya begitu guys. Memang jalannya lumayan jauh ya. Andai kata dapat orderan dari sini sampai ke rumah itu bisa menyentuh 45.000 kali. Tapi berharap dapat orderan sampai di rumah, sampai di Denpasar dengan apa? Dengan waktu yang kita harapkan secepatnya tiba di rumah itu sepertinya sangat sulit guys, karena anak di rumah sudah buru-buru dan pun suruh pulang begitu guys. Nah, ini jalan raya Kerobokan yang 2 lajur. Di sisi kanan saya penumpukan kendaraan lumayan panjang guys. Nah, bisa teman-teman lihat itu penumpukannya yang sampai di traffic light sangat panjang kayak ular begitu guys. Jadi berarti memang kalau lewat di sini mendingan tidaklah besok-besok, karena melihat mengularnya kendaraan yang menunggu lampu hijau begitu kan. Langkah kaki di trotoar kota, suara klakson jadi orang yang menghindari orang-orang lewat membawa cerita yang datang dari arah barat itu, yang datang dari arah jalan raya Saimer. Jadi carinya yang dia bisa mengular begitu, yang bisa menumpuk begitu guys. Masih di Kerobokan. Ini menjadi wilayah daripada Kabupaten Badung guys, belum masuk kota Denpasar. Nanti batas kota Denpasar saya tidak tahu di sini guys. Banyak yang kita tidak ketahui. Kayaknya mungkin masih masuk daerah Badung deh, mungkin baru Denpasar, Padang Sambian itu Denpasar begitu guys. Jadi sampai Muding itu kira-kira wilayah Kabupaten Badung. Muding masih wilayahnya Kerobokan sepertinya. Yang lebih pasti harus cari ke wilayah yang melakukan penataan provinsi ini, mana wilayah A, mana wilayah B, masuk ke mana, kurang lebih seperti itu guys. Masih tetap kita ngomong doang sampai tenggorokan kering, tapi lupa bawa air. Tapi nadanya penuh kenangan. Siapa tahu dari tawa kecil lahir bahagia yang besar. Sebentar lagi kita akan mendekat ke perempatan Kerobokan begitu guys. Perempatan yang ke barat itu mengarah ke Canggu, sementara ke timur ke kanan kita akan mengarah ke kota Denpasar. Kalau lurus itu arahnya ke Dalung atau ke Limanuk. Kalau mau, kalau ingin pergi Limanuk ya lurus lah. Ini sih bisa, cuma siap-siap aja kena jalur padat.
Begitu guys. Menunggu lampu hijau dulu sebelum kita belok ke kanan arah balik ke rumah ke kota Denpasar begitu guys. Situasi lalu lintas arah Denpasar perkiraan saya pasti masih sepi seperti tadi waktu kita berangkat guys. Sehubungan suasana hari raya masih banyak para pemudik yang belum mengambil kesempatan harus balik. Mungkin mereka masih senang di kampung halamannya, masih menikmati liburan yang panjang itu. Tapi liburannya itu pasti muncul obrolan penuh kebanggaan. Yang pertama mulai bicara dengan nada penuh percaya. Ayahku keren, kau tahu tidak? Dia bisa makan 4 burger sekaligus. Matanya berbinar penuh bangga, seolah itu prestasi luar biasa. Temannya mengangguk sedikit kagum, namun tak ingin kalah begitu saja. Nah, kalau yang pekerja hotel, yang kedua langsung itu memang satu-satunya harus balik lagi dengan senyum yang kerjanya begitu. Kalau yang wira swasta ya mengikuti itu bukan dompet. apa-apa dengar ya. Kalau dompetnya nggak usah cari kerja, tidur di kampung. Ayahku bisa makan 6 mau tidak mau balik cari duit. sekaligus. Gitu kan. Mereka saling pandang dan Suasana tertawa, masih seolah lomba siapa paling hebat. Di sudut sepi. teras yang sederhana, ego kecil mulai terlihat. Kalau enggak ini Cerita kayaknya ayah paling hebat. kulit sudah pada Dari bercucuran burger sampai yang tak keringat masuk nih. akal. Keringat panas. Saking panasnya. Anak-anak berlomba Tapi tanpa sadar, sekali lagi menciptakan dunia cuaca yang boleh mereka panas, banggakan. jangan sampai panas ya. Namun di Nah, antara itu dah harapan dua kita suara, begitu guys. ada satu Kita lanjut balik ke kota Denpasar begitu guys. Jono kecil Jadi mulai jalur angkat yang kita lewati bakalan relatif lebih sepi. Masih sama seperti waktu kita berangkat tadi. Ayahku bisa makan bola lampu, katanya sambil tertawa ringan. Ini perkiraan Dua para temannya pemudik langsung terdiam, bakalan lalu balik lagi ke menatap dengan Denpasar, kurang tahu ya guys. Masa sih kamu Nanti pasti kita lihat bercanda. kalau Salah satu berkata, ada "Tak peningkatan percaya, mana mungkin orang makan lampu, penggunaan kamu ini aplikasi sudah pemesanan gila ya." online. Bisa jadi itu pertanda Jono orang tetap sudah tersenyum santai, pada seolah balik yakin dengan ke ceritanya. Ia mengingat begitu, kejadian guys. semalam Tapi yang kalau membuatnya percaya sepenuhnya. pemesanan itu masih stagnan ya berarti belum ada tanda-tanda akan balik ke Denpasar lagi guys. Jadi menunggu berarti kurang lebihnya seperti itu guys. Mengikuti situasi yang ada saja guys. Sayang, Karena matikan lampu itu. kita tidak bakalan bisa Aku mengejar ingin memakan si kapan itu. mereka akan balik lagi ke Jono mengulang tanpa beban, tempat mencari tanpa rezeki. tahu arti sebenarnya. Nah guys, Teman-teman ini kita lihat situasi lalu lintas. Kalau lajur ini memang lancar-lancar saja guys. Biasanya kita pakai patokan yang perempatan begitu, yang ada surutnya. Sekiranya
jalurnya itu sedikit macet, berarti kondisi lalu lintasnya menandakan ada peningkatan volume kendaraan, ada kepadatan begitu. Tapi kalau tidak ada macet di perempatan lampu merah, itu berarti situasinya termasuk masih sepi begitu guys. Mungkin orang kalau sepi begini orang pada males jalan-jalan kan, di samping memang terus kagak ada, terus mau jalan-jalan cari apa gitu kan tidak jelas, jadi orang mungkin males jalan-jalan, makanya situasi lalu lintas sedikit menjadi lebih sepi begitu guys. Beda kalau beda kalau umpamanya lalu lintasnya hari sudah sekolah begitu, hari sudah kerja begitu, mungkin mereka di jalan karena faktor kerja itu sendiri atau faktor karena arus sekolah itu. Tapi kalau hari libur orang cenderung diam di rumah, kecuali yang ingin jalan-jalan ya bisa langsung ke spot-spot hiburan begitu guys, seperti objek wisata atau mall atau pantai begitu. Memang mereka bakalan langsung menuju ke pusat-pusat hiburan begitu. Jadi lalu lintas di dalam kota dipastikan akan sedikit berkurang. Di bangku belakang duduk seorang dengan pikiran yang Sudah masuk di Jalan Gunung Agung guys. Sebentar lagi sudah sampai saya di rumah. tentang usaha dan Kurang lebih seperti itu. kesabaran. Kira-kira beberapa saat lagi Guru sudah sampai di tersenyum rumah. penuh makna, memberi nasihat dengan Orderan tadi mungkin keyakinan. belum bisa tiba di rumah ini. Anak-anak, dengarkan Bisa baik-baik. mewek gitu anak. Katanya lembut namun pasti. Kalau kamu memikirkan sesuatu cukup lama, Nah ini nanti semuanya tidak ada akan terasa penumpukan lebih kendaraan, mudah berarti biasanya kalau dijalani. lagi padat itu sampai jembatan sudah terasa macetnya Walau begitu tak guys. semua Tapi ini benar-benar paham. kayaknya lancar-lancar Sebagian saja. mencatat, sebagian diam, sebagian lagi tenggelam dalam hayalan. Dan kita nyelonong Di dulu. sudut kelas seorang saja. murid mengangkat tangan dengan ragu. Wajahnya polos, Cepat matanya sampai jujur, tujuan. seolah ingin berkata sesuatu. Saya tidak tahu. Di perempatan Mahendra Data Jalan Gunung Agung. Katanya Sudah dekat nih, mungkin dekat saja nih. dengan suara lirik. rumah. Seluruh kelas mulai Arus lalu lintas masih lancar-lancar guys. menunggu apa yang akan Kalau di terjadi. objek wisata macam Bedugul ini mungkin Tadi sudah malam aku macet ya. memikirkan ibu Pas sebentar. suasana Kalimat itu mulai membuat liburan suasana kemarin itu. berubah. Beberapa murid mulai menahan tawa. Tapi Denpasar dijamin lancar. Guru pun terdiam sejenak saja. Begitu guys. Dan itu malah semakin keras. Lanjutnya tanpa rasa bersalah, kelas langsung pecah oleh tawa. Suasana jadi tak terduga arah. Bu guru menahan napas panjang, antara kaget dan ingin tertawa. Wajahnya merah menahan reaksi namun tak
Suasana di luar seperti tadi asli panas sekali. Saya tadi tidak nyalakan AC, terus kaca tertutup, keringatan bercucuran. Aduh, soalnya tidak terbiasa pakai AC. Seperti itu maksudnya. Jadi sekarang terpaksa dinyalakan AC-nya biar keringatan nggak bercucuran begitu. Bukan hal lain yang bikin rumit. Murid itu mengangguk pelan. Jalan masih lancar di Jalan Gunung Agung. Tidak ada penumpukan kendaraan baik di lajur saya maupun di lajur sebelah kanan saya. Semuanya lancar jaya, begitu guys. Jadi perjalanan kita dari Denpasar sampai Kuta, balik Denpasar lagi, masih terbilang cukup lancar. Yang kalau biasanya kalau ini normal, sebelah kanan saya ini artinya kalau bukan hari libur seperti sekarang ini sudah padat sekali karena di atas sana ada sekolah yang sering keluar masuk anak-anak sekolah, begitu guys. Jadi cenderung padat arus lalu lintas yang ada di lajur sebelah kanan saya. Kalau lajur saya macetnya kena di perempatan traffic light yang di main rata-rata itu guys. Nah, kita sudah masuk ke Jalan Setiabudi dekat rumah saya. Begitu guys. Beberapa saat lagi akan sampai. Kalau dari sini sudah nyampe, tapi kita harus taruh kendaraan di jalan yang lain. Begitu guys.